Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami teman-teman. Kita akan bahas lagi soal-soal yang berkaitan dengan P3K di tahun 2023 ini. Teman-teman, kalau kemarin kita sudah sampai part 22, itu berkaitan dengan kinerjanya antara teman dengan teman yang lainnya, guru bersama guru, kepala sekolah bersama guru, guru dengan kepala sekolah. Nah, kita akan balik lagi teman-teman di soal-soal yang pertama itu yang tentang kompetensi. Kita akan balik lagi ke soal-soal observasi kita dalam pembelajaran atau penggunaan metode atau teori, supaya teman-teman nanti banyak mendapatkan contoh-contoh yang bisa nanti teman-teman pelajari. Mudah-mudahan semua contoh-contoh ini bisa membekali teman-teman semua untuk lulus jadi ASN 2023 ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman jangan sampai di skip-skip ya, jangan sampai tonton setengah-setengah. Jadi teman-teman tonton sampai akhir supaya teman-teman dapat pemahaman di setiap pembahasannya. Oke, teman-teman lanjut nih, kita ke soal nomor 1 ya. Anda adalah seorang pendidik di salah satu sekolah. Ketika menjelaskan materi pelajaran dan dalam memberikan contoh-contoh perlu mempertimbangkan keberagaman budaya tersebut, sehingga apa yang disampaikan dapat diterima oleh semua peserta didik, atau tidak hanya berlaku untuk budaya tertentu saja. Hal yang dilakukan Anda merupakan contoh penerapan pembelajaran yang mempertimbangkan karakter peserta didik, yaitu yang mana? Apakah A. etnik atau B. kultural, C. perkembangan sosial, D. status sosial, atau E. gaya belajar. Di sini teman-teman sudah ada analogikannya. Teman-teman adalah guru di salah satu sekolah, menjelaskan materi dan dalam memberikan contoh perlu memberikan keberagaman. Berarti ini harus toleransi ya, antar umat beragama atau toleransi adat budaya yang ada di tempatnya tersebut teman-teman, di kelas tersebut, sehingga bisa disampaikan dengan baik. Nah, hal apa nih teman-teman untuk memberikan sesuatu yang multikultural sebagai penerapan pembelajaran? Kalau misalkan seperti ini teman-teman wajib untuk pilih yang paling berkaitan dengan kebudayaan atau keberagaman budaya, karena di sini sudah ada clue teman-teman, keberagaman budaya. Jadi keberagaman budaya itu yang paling tepat adalah kultural teman-teman. Kenapa bisa kultural? Pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mampu mensikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya atau di kelasnya. Jadi harus memberikan multikultural atau berbagai budaya, berbagai adat istiadat, berbagai agama. Kita harus memberikan yang terbaik kepada semua siswa walaupun berbeda latar belakangnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman di soal nomor 2 nih. Upaya yang dapat dilakukan pendidik untuk mengembangkan sikap religius kepada peserta didik antara lain adalah yang mana? Upaya teman-teman nih kalau misalkan jadi guru di kelas, di jenjang manapun, untuk mengembangkan sikap religius itu yang mana? Apakah A. metode keteladanan, metode reward and punishment, metode nasihat pembinaan akhlak, B. metode keteladanan, metode pembiasaan, metode teguran dan pembinaan akhlak, C. metode keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat pembinaan spiritual, D. metode keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat pembinaan akhlak, E. metode kebersamaan, metode pembiasaan, metode nasihat dan metode pembinaan akhlak. Teman-teman, mana yang paling tepat nih teman-teman? Kalau saya nggak salah baca, ini ada teman-teman yang sudah memberikan pengertiannya. Nah, yang teman-teman kalau misalkan teman-teman dapat soal-soal yang seperti ini, ada landasan sikap religius dalam pengembangannya, tata caranya, yaitu yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Kenapa bisa yang D? Upaya yang dapat dilakukan pendidik untuk mengembangkan sikap religius antara lain dengan pertama nih teman-teman, metode keteladanan. Metode keteladanan ini biasanya diberikan di sekeliling atau di rumah, atau juga kita berikan keteladanan di sekolah dari guru dan program-program sekolahnya. Kedua, metode pembiasaan. Pembiasaan ini yang diberikan kepada siswa di kelas dengan cara misalkan pertama misalkan beragama Islam. Berarti dari pertama itu bisa berdoa sebelum pembelajaran, kemudian Asmaul Husna itu pembiasaan, atau banyak yang menerapkan sholat duha sebelum pembelajaran. Nah, ketiga itu adalah metode nasihat. Nasihat ini bisa diberikan oleh orang tua maupun guru yang ada di sekolah. Keempat adalah pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak ini biasanya menerapkan akhlak-akhlak akhlak karimah teman-teman, dari cerita-cerita Nabi, cerita-cerita yang memberikan keteladanan untuk siswa tersebut. Jadi yang paling tepat adalah yang D, metode keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat dan pembinaan akhlak. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat lagi teman-teman di soal nomor 3.
Pada pembelajaran di kelas, Anda menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi. Hal ini merupakan kompetensi inti pedagogi pada aspek yang mana? Apakah A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, E. Berkomunikasi pada peserta didik. Jadi yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Nih kita baca pelan lagi ya. Di dalam kelas teman-teman nih, teman-teman akan menerapkan berbagai pendekatan, baik strategi, metode, teknik. Nah, secara kreatif teman-teman mengintegrasikan teknologi dengan kompetensi inti pedagogik. Ya, kira-kira kalau kompetensi ini kira-kira pada aspek yang mana? Kalau kita pilih penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, ini ada pada mengintegrasikan teknologi teman-teman secara kreatif. Ya, jadi yang paling tepat adalah jawabannya yang B. Kenapa bisa yang B? Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan merupakan kompetensi inti pedagogi pada aspek penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Kenapa bisa seperti itu? Di sini teman-teman ada pada clue pendekatan, strategi, dan metode. Ini berkaitan dengan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Atau teman-teman pilih untuk yang prinsip-prinsip pembelajaran. Karena di sini prinsip-prinsip pembelajaran di situ ada kegiatan bagaimana cara si materi bisa disampaikan kepada siswanya. Di sini juga biasanya dilakukan penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan audio, visual, kemudian kinestetik dan yang lain sebagainya. Itu bisa terjadi di soal-soal yang berkaitan dengan ASN ini. Jadi teman-teman wajib untuk bisa mendalami juga. Kita tuh ada 4 kompetensi teman-teman di dalam guru ini. Ada kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. 4 itu yang harus teman-teman terus gali untuk mendapatkan pembekalan yang lebih komprehensif teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang B ya, penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Karena di sini sudah ada pemberatnya. Prinsip-prinsip pembelajaran dikatakan salah satunya adalah pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Seperti itu ya teman-teman ya. Yuk kita teman-teman lanjut ke soal nomor 4 ya. Anda akan menggunakan permainan untuk menjelaskan keadaan geografis negara ASEAN dengan menggunakan papan loncat nama-nama negara ASEAN. Siswa diminta menyebutkan nama negara dan menjelaskan keadaan geografisnya. Sebenarnya Anda sedang menerapkan gaya belajar apa? Apakah A. Visual, B. Auditori, C. Kinestetik, D. Generalisasi, E. Analitik. Teman-teman semua, kalau misalkan ada pertanyaan tentang gaya belajar, itu cuma ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah visual, kedua adalah auditori, ketiga adalah kinestetik. Jadi ini tidak termasuk. Jadi kita akan fokus di 3 aja. Visual teman-teman pasti menghafal lah apa sesuatu yang bisa terlihat. Audio sesuatu yang bisa terdengar. Kinestetik sesuatu yang bisa bergerak atau dia tidak diam. Jadi kalau misalkan di sini menjelaskan permainan keadaan geografis dengan menggunakan apa, kita lihat papan loncat. Kira-kira kalau papan loncat ini, kira-kira dia bisa mendengar atau dia bergerak. Karena papan loncat itu termasuk ke dalam visual ya teman-teman ya, karena dia bisa dipegang, dilihat, kemudian dilakukan. Kalau misalkan kinestetik itu biasanya dia berlari teman-teman, ada penggunaan otot atau ada penggunaan gerak di dalam sebuah pembelajarannya. Jadi yang paling tepat adalah yang A teman-teman. Papan loncat nama-nama negara ASEAN ialah salah satu media yang menggunakan prinsip visual sehingga siswa dapat melihat langsung kondisi geografisnya negara ASEAN pada papan tersebut. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa untuk jadi kaidah nih teman-teman, untuk menjadi bekal teman-teman semua di dalam cara-cara menjawab kalau berkaitan dengan pembelajaran. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di soal nomor 5 ya. Menurut Anda, pembelajaran abad 21 menekan kepada hal-hal berikut ini, kecuali, berarti ini adalah negatif. Di sini sudah positif, jadi ininya jadi negatif, berarti kita akan pilih yang negatif atau yang tidak berkaitan dengan abad 21. A. Penyelesaian masalah berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi, ini adalah abad 21. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan metakognisi, ini adalah abad 21. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta, ini adalah poin abad nomor 21.
Sorry, abad 21. Pembelajaran abad 21. Penguasaan aplikasi komputer ini abad 21. Penuntasan materi dan pemahaman teknologi ini ada satu teman-teman. Penuntasan materi ini sebenarnya masih ambigu. Ini penuntasan materi apa? Karena kan di sini harusnya critical thinking ya teman-teman ya. Jadi ini ada satu poin yang menyelinap di antara poin yang lain yang berkaitan dengan abad 21. Tapi ada satu yang tidak berkaitan, berarti ini kita tekan delete. Udah jelas teman-teman, pasti jawabannya adalah yang D. Yang E menggunakan kreativitas pasti, inovasi dan keterampilan kognisi. Jadi kalau misalkan ada dua yang benar, ternyata ada satu jawaban yang menyelip yang salah, berarti ini tetap salah. Karena dia akan mengacaukan opsi yang benarnya teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Kenapa bisa yang D? Kita lihat nih pembelajaran abad 21 nih. Pembelajaran yang menggabungkan 3 kompetensi abad 21, yakni kemampuan belajar atau learning skill, kemampuan literasi, keterampilan hidup atau life skill, dan keterampilan dan sikap serta penguasaan terhadap teknologi. Teknologinya udah bener tapi ada ambigu di penuntasan materi. Jadi penuntasan materi ini nanti di penuntasan apa? Jadi harus dipahami teman-teman, apakah dia adalah keterampilan belajar tentang kognisi, kreativitas, atau dia berpikir tingkat tinggi atau critical thinking. Jadi kita wajib untuk lihat secara cermat opsi-opsi yang ada pada soal tersebut. 5 soal ini berkaitan dengan pembelajaran. Bisa jadi keluar, bisa jadi teman-teman tidak menemukan. Tapi yang pasti adalah teman-teman sudah bisa ada bekalnya. Suatu saat ketika teman-teman menghadapi soal-soal seperti ini, teman-teman sudah bisa bekal. Itu yang terpenting teman-teman. Untuk teman-teman semua jenjang, lihat semua materinya yang berkaitan dengan jenjangnya dan berkaitan dengan kompetensinya, dan diikuti dengan kinerja seperti observasi yang telah kita upload sampai 22, dan ini insya Allah yang ke-23 kalau saya nggak salah nih teman-teman. Jadi teman-teman, mudah-mudahan ini bisa jadi bekal teman-teman semua untuk menghadapi ujian ASN P3K di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan teman-teman terus sehat, semangat, dan terus berjuang. Doakan kami tetap sehat supaya bisa memberikan pembelajaran untuk teman-teman semua. Dan teman-teman yang sudah masuk di kelas belajar, teman-teman jangan lupa dipelajari lagi materi-materi dan soal-soal di Google Drive-nya. Insya Allah nanti setiap jam 19.30 malam waktu Indonesia Barat kita belajar lagi kuis dengan berwaktu, karena waktu ini sangat diperlukan teman-teman. Kuis berwaktu ini sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan menghancurkan mental block teman-teman semua. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa di subscribe, like, dan share, dibagikan ke teman guru yang lain. Semoga kita mendapatkan majariah dari pembelajaran ini, teman-teman lulus, dan yang menonton, yang membagikan semuanya lulus. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut lagi di pas selanjutnya nanti ya. Dadah.